merupakan suatu sistem untuk mengelola informasi yang kita inginkan dengan menggunakan teknologi yang sangat canggih. SIG ini juga berkaitan dengan penggunaan perangkat teknologi yaitu komputer. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video pembelajaran ini dengan baik. Baiklah, di minggu lalu kita sudah mempelajari materi mengenai peta dan penginderaan jauh, begitu juga interpretasi citra. Nah, peta dan penginderaan jauh tidak dapat dipisahkan dari sistem informasi geografis atau disingkat dengan SIG. Jadi itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai sistem informasi geografis. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi ini, kalian dengan rasa ingin tahu dan bersukacita mampu memahami dan menjelaskan mengenai sistem informasi geografis dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu kamu harus mengetahui apa itu definisi dari sistem informasi geografis atau SIG. Nah, di sini Ibu ambil menurut para ahli, perwakilan ada dua. Yang pertama itu Durow pada tahun 1986. Dia mengatakan bahwa SIG itu adalah seperangkat alat yang penuh daya untuk mengumpulkan, mengubah, dan menampilkan data spasial dari dunia nyata. Artinya di sini, SIG itu merupakan suatu alat yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan data. Data itu bisa informasi-informasi dari dunia nyata, contohnya dari gejala-gejala alam. Kemudian data itu diubah, diolah, lalu ditampilkan secara spasial. Spasial ini artinya secara keruangan. Nah, yang kedua itu ada menurut Demers pada tahun 1997. Si Demers ini mengatakan SIG itu adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menganalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Nah, ini mirip-mirip dengan pengertian SIG menurut Durow tadi. Jadi di sini dia mengatakan SIG itu merupakan sistem komputer. Artinya kita menggunakan teknologi yang canggih, yaitu dengan menggunakan komputer. Kalau tidak ada komputer, maka kita tidak bisa menggunakan sistem ini. Nah, dalam komputer tadi, di situ dibuat sistemnya, kemudian digunakan untuk mengumpulkan informasi-informasi yang terdapat atau yang bersumber dari kehidupan nyata yang ada di permukaan bumi. Kemudian diintegrasikan dan dianalisis informasi tersebut. Nah, jadi intinya menurut si Demers, SIG itu terdapat dalam sebuah komputer yang kita gunakan untuk mengolah suatu informasi. Nah, supaya seragam, mari kita lihat definisi SIG secara umum. Jadi definisi SIG secara umum itu adalah sistem yang berfungsi mengumpulkan, mengatur, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala jenis data atau informasi yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Jadi intinya adalah kita menggunakan teknologi yang canggih, yaitu untuk mengumpulkan, mengatur, mengelola, sampai nanti kita melihat outputnya itu atau hasilnya itu adalah suatu data yang terbaru atau yang sudah dimodifikasi atau dimanipulasi atau data yang sudah diolah. Nah, data-data itu atau informasi tadi itu adalah informasi yang berkaitan dengan kondisi geografis. Nah, informasi atau data terbaru hasil dari pengolahan SIG itu nanti bisa kita gunakan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nanti di materi yang terakhir kita akan lihat apa manfaatnya. Nah, di sini ada subsistem SIG. Jadi subsistem SIG itu nanti ada 4. Yang pertama itu subsistem masukan atau input. Oke. Jadi di subsistem ini kita melihat nanti ada di sini proses pengambilan, pengumpulan data, dan perubahan data spasial dan data atribut. Jadi di subsistem masukan ini yang pertama sekali kita lakukan adalah kita mengumpulkan data dulu, atau kita melakukan proses pengambilan data, pengumpulan data. Contohnya kita ke lapangan, kita observasi, kita lihat
informasi apa yang bisa kita dapat dari lapangan itu tadi. Maka baru kita catat. Itu termasuk ke subsistem masukan. Nah, di sini nanti ada dua jenis data. Yang pertama itu data spasial. Data spasial itu disebut juga dia data keruangan ya. Artinya adalah data dalam bentuk grafis yang menunjukkan ruang, lokasi, atau tempat-tempat di permukaan bumi. Jadi data spasial ini dia menunjukkan titik suatu wilayah. Contoh, kalau kita pelajari kemarin di komponen peta, di situ ada titik koordinat ya. Nah, jadi titik koordinat di suatu wilayah itu termasuk data spasial. Contoh, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Itu termasuk letak astronomis. Nah, itu termasuk contoh dari data keruangan atau data spasial. Nah, sementara yang kedua itu ada data atribut. Data atribut itu adalah data yang memberi penjelasan atau deskripsi atas setiap objek di permukaan bumi. Contohnya kemarin kalau kita lihat di peta kita, penamaan suatu wilayah, contohnya ada titik. Titik itu kan simbol titik itu menandakan lokasi. Nah, contoh ada titik dinamakan di situ Kabanjahe. Maka kata Kabanjahe itu menandakan dia data atribut, yaitu memberi penjelasan atau deskripsi setiap objek yang ada di peta tersebut. Seperti itu dia. Nah, yang kedua setelah input, yang kedua itu subsistem penyimpanan. Setelah kita ambil tadi datanya, kita kumpulkan datanya, maka kita lakukan penyimpanan data. Nah, jadi data atau informasi yang sudah dikumpulkan itu disimpan di database pada komputer. Setelah kita kumpulkan data, kita catat, kemudian kita simpan di database yang ada pada komputer. Subsistem yang ketiga itu adalah subsistem manipulasi dan analisis data. Nah, manipulasi data adalah proses mengubah data dalam upaya membuatnya lebih mudah dibaca tanpa mengubah informasi yang terdapat di dalamnya. Nah, arti manipulasi di sini artinya bukan maksudnya datanya itu bukan diubah-ubah, bukan? Atau informasi yang terdapat dalam komputer itu diubah menjadi informasi lain, bukan seperti itu. Nah, manipulasi di sini artinya mengolah. Jadi, tujuannya adalah supaya kita lebih mudah membaca atau menganalisis informasi yang kita dapatkan tadi. Jadi, manipulasi data di sini artinya kita mengubah data yang sudah kita kumpulkan tadi, kita mengubah ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Seperti itu. Yang keempat, yang terakhir, yaitu subsistem penyajian data atau output. Nah, jadi setelah data diolah atau dimanipulasi, data tersebut disajikan dalam bentuk peta, tabel, laporan, atau informasi digital. Nah, tadi kan yang pertama apa? Kalau masih ingat, yang pertama tadi kan kita mengumpulkan data. Kemudian kita lakukan penyimpanan, kemudian kita olah atau kita manipulasi. Setelah itu kita sajikan. Nah, kita sajikan data-data tadi bisa dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk peta, tabel, dalam bentuk laporan, atau dalam bentuk informasi digital. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya kalau di saat-saat sekarang ini kan sedang marak-maraknya virus COVID-19. Nah, jadi bisa kita petakan dalam bentuk peta digital. Ingat ya, dalam bentuk peta digital, bukan peta manual yang digambar menggunakan pensil, bukan. Nah, ini kita bisa melihat informasinya dengan menggunakan peta digital, sudah lebih canggih. Nah, jadi kita bisa melihat persebaran virus COVID-19 di dunia dengan menggunakan peta digital. Seperti itu, seperti di gambar ini. Nah, ini contoh yang lain juga. Ini kita bisa melihat peta perencanaan keruangan dengan menggunakan SIG tadi. Jadi di sini kita bisa melihat wilayah-wilayah yang menjadi titik acuan untuk dilakukan pembangunan seperti itu, atau wilayah-wilayah yang akan kita dapatkan informasi dari wilayah tersebut. Ini menggunakan SIG. Nah, tadi kan di awal sudah saya katakan bahwa
peta dan penginderaan jauh itu tidak bisa terlepas dari SIG ini. Mengapa? Karena sumber data dari SIG ini adalah salah satunya dari hasil penginderaan jauh yang kemarin. Hasil dari penginderaan jauh yang kemarin apa? Yang kita pelajari citra kan? Citra dan foto udara. Nah, jadi foto udara itu merupakan salah satu sumber data dalam SIG ini. Nah, jadi penginderaan jauh tidak bisa terlepas dari SIG karena mereka itu saling berhubungan. Oke, nah di sini ada bagan. Ini bagannya lebih simpel. Di sini nanti SIG itu yang pertama tadi apa? Data masukan atau input. Nah, ini rincian yang penjelasan tadi. Kemudian kita manipulasi datanya dan dianalisis. Kemudian ada di sini manajemen data, penyimpanan data. Setelah itu ada data keluar atau output. Nah, ini yang lebih lengkapnya, perhatikan ya. Perhatikan, nanti saya tanya di tugas. Nah, yang pertama sekali adalah data masuk. Sudah, data masuk itu kita dapatkan di tahap pertama, yaitu proses pengambilan data kan, pengambilan data atau pengumpulan data. Nah, pengambilan atau pengumpulan data itu bisa dalam bentuk tabel. Sudah, bisa juga dalam bentuk laporan-laporan. Bisa dalam bentuk pengukuran lapangan. Kamu datang ke lapangan, kamu melakukan pengukuran. Itu termasuk juga data masuk. Setelah itu ada data digital yang lain. Kemudian ada peta, bisa contohnya peta tematik. Apa kemarin peta tematik? Peta khusus ya. Kemudian ada peta topografi. Topografi itu peta bentuk permukaan bumi. Kemudian juga bisa dari citra satelit. Nah, ini juga tadi berhubungan dengan hasil penginderaan jauh. Nah, bisa juga dari foto udara berhubungan dengan penginderaan jauh dan data-data lainnya. Inilah dia data masuk. Ingat ya, inilah dia data masuk. Nah, setelah itu kita masuk ke proses manajemen data dan manipulasi atau pengolahan data. Nah, data masuk tadi itu disimpan. Kan gitu tadi kan, subsistem yang kedua kan. Nah, kita simpan data-data yang sudah kita ambil tadi. Setelah itu, kita lakukan perbaikan-perbaikan. Nah, contohnya kita lihat keakuratan data itu. Kalau misalnya masih ada data-data yang kurang jelas, kita perbaiki. Kalau misalnya masih ada data-data yang salah, kita perbaiki. Sudah? Setelah itu kita proses. Artinya kita proses seperti yang saya katakan tadi, kita ubah data itu menjadi data yang mudah dipahami atau mudah dibaca. Nah, setelah itu, setelah diproses, nah disimpan lagi di anakku. Disimpan lagi, makanya tadi tanda panahnya ke atas. Sudah? Nah, setelah itu, kan sudah dapat hasilnya. Nah, hasilnya itu, perhatikan, hasilnya itu dapat berupa peta. Bukan peta yang lama lagi, tapi peta terbaru. Peta terbaru yang sudah diubah dia. Setelah itu bisa juga hasilnya itu dalam bentuk tabel, tapi informasinya tetap sama, tetapi bentuknya yang berbeda. Atau tabel yang di sini sudah lebih mudah dipahami atau lebih mudah dibaca dibanding tabel yang pas di data masuk. Nah, setelah itu hasilnya juga bisa dalam bentuk laporan-laporan. Dan yang terakhir itu dalam bentuk informasi-informasi digital. Artinya informasi digital ini informasi yang bukan lagi kita menggunakan kertas, bukan lagi menggunakan laporan-laporan observasi yang kita tulis tangan, bukan, tetapi informasi digital yang sudah bisa kita akses dengan menggunakan aplikasi. Nah, jadi ingat ya, ini prosesnya, ini yang harus kamu ingat. Mulai dari data masuk, ini dia data-datanya, kemudian diolah, dimanipulasi, disimpan, melakukan perbaikan, diproses, kemudian disimpan lagi, kemudian muncullah hasilnya dalam bentuk peta, tabel, laporan, dan informasi digital. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada komponen SIG, ada 3. Yang pertama itu perangkat keras komputer atau hardware. Ini mirip-mirip kalau kita belajar TIK ya, TIK.
Di sini perangkat keras yang harus ada itu monitor, keyboard, CPU, mouse, printer, digitizer, plotter, dan scanner. Itu alat-alat yang harus ada untuk atau supaya kita bisa menggunakan SIG ini tadi. Ini perangkat keras komputernya yang harus ada. Nah, setelah itu ada perangkat lunak komputer atau software. Nah, kalau biasanya perangkat lunak, kalau yang biasanya kita gunakan perangkat lunak itu kan contohnya aplikasi-aplikasi yang ada di laptop kita atau di komputermu. Nah, kalau untuk SIG ini aplikasinya khusus. Ini khusus itu di sini ada banyak ya. Ada banyak yang pertama itu ArcGIS, ada ArcView, ada MapInfo, ada ArcInfo. Jadi ini digunakan untuk analisa spasial keuangan. Nah, jadi aplikasi yang bisa kita gunakan. Ibu waktu kuliah pernah menggunakan ArcGIS ini. Kemudian ada CAD sistem, ini untuk entry grafik data. Ini biasanya menggunakan perhitungan-perhitungan kalau yang CAD sistem ini. Kemudian ada RDAS serta RMap. Ini untuk proses remote sensing data atau penginderaan jauh. Nah, ini khusus aplikasi yang lebih cocok digunakan untuk penginderaan jauh. Seperti itu. Nah, jadi ini perangkat lunak yang harus ada kalau kita mau menggunakan SIG tadi, gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah manusia atau brainware. Oke. Nah, brainware ini merupakan kemampuan manusia dalam mengelola dan memanfaatkan SIG. Jadi SIG ini akan sia-sia adanya kalau tidak ada manusia yang bisa mengelola dan memanfaatkannya. Seperti itu maksudnya. Nah, jadi manusia ini sebagai pelaku dalam mengendalikan seluruh sistem. Nah, jadi dia itu pun harus bisa mengendalikan sistem itu, harus dengan memiliki ilmu atau menguasai ilmu dan teknologi agar mampu menjalankan dan mengelola data SIG serta memanfaatkannya dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi jangan nanti hanya tahu menggunakan komputer atau laptop, mengetik di keyboard, bukan hanya itu saja, bukan sebatas itu saja, tetapi yang dituntut di sini adalah manusia itu bisa menguasai ilmu aplikasinya tadi, ilmu softwarenya tadi, dan juga bisa menguasai teknologi seperti itu. Jadi kalau tidak ada manusia atau brainware, maka sistem informasi geografis ini tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, karena manusialah yang mengelola atau memanfaatkan data-data tadi. Seperti itu dia. Nah, sekarang mari kita lihat pemanfaatan dan penerapan SIG dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama itu ada dalam bidang sumber daya alam. Nah, kalau dalam bidang sumber daya alam ini yang bisa kita lihat di situ adalah kita bisa melihat kesesuaian lahan untuk pertanian. Artinya dengan menggunakan SIG kita bisa lihat, oh, di lahan itu lebih cocok pertanian apa. Nah, sudah canggih ya. Kalau biasanya kan kita hanya langsung ke lapangan kita tanahnya. Nah, jadi kalau dari SIG itu bisa kita lihat, oh, di lahan kosong itu lebih cocok ditanam tanaman apa. Nah, itu salah satunya. Kemudian bisa juga untuk keperluan perkebunan, kehutanan, kemudian bisa juga untuk perencanaan tata guna lahan, dan yang terakhir itu untuk menganalisis daerah persebaran barang tambang. Nah, ini juga penting. Sekarang kan di Indonesia ini kan masih banyak ya kita lakukan pertambangan karena kan kita juga kaya akan barang tambang. Nah, dari SIG ini kita bisa melihat, kita bisa menganalisis, oh, di daerah itu lebih cocok dilakukan tambang apa. Nah, di daerah itu terdapat potensi tambang apa. Nah, itu salah satunya. Nah, yang kedua itu dalam bidang perencanaan ruang seperti ini, kira-kira ini dalam bentuk 3 dimensi anakku. Nah, jadi kalau dalam bidang perencanaan ruang kita bisa merencanakan permukiman penduduk. Nah, itu bisa menggunakan SIG juga. Nah, kemudian bisa juga untuk perencanaan tata ruang wilayah. Nah, contohnya kalau di kota-kota besar, contohnya kita bisa melihat, oh, di pesisir dekat pantai itu cocoknya dibangun apa ya? Nah, di tengah kota nanti kira-kira di situ dibangun apa ya? Jadi
istilahnya gini, kalau kemarin kan manual kita hanya menggunakan peta manual biasa, kemudian kita coret-coret. Nah, ini menggunakan aplikasi. Nah, jadi nanti hasilnya seperti di gambar ini dia. Nah, bisa juga untuk perencanaan lokasi industri atau pasar, dan juga untuk bidang perencanaan ruang ini bisa juga kita lihat analisis daerah rawan bencana. Nah, dari SIG ini kita bisa lihat contohnya di Kabupaten Karo, di titik-titik mana di Kabupaten Karo yang rawan longsor contohnya, itu bisa menggunakan SIG. Nah, jadi sudah semakin canggih. Nah, yang ketiga itu ada di bidang kependudukan. Nah, kalau di bidang kependudukan ini berkaitan dengan contohnya penyediaan informasi kependudukan, sosial, dan ekonomi. Nah, bisa juga ini kita gunakan untuk sistem informasi untuk pemilihan umum, yaitu contohnya untuk pemilihan pemilu atau pemilihan presiden. Nah, untuk bidang kependudukan para ahli bisa melihat persebaran dari penduduk dengan menggunakan SIG ini tadi. Oke, di sini masih ada manfaatnya. Di sini juga ada di bidang pendidikan. Jadi kalau untuk di bidang pendidikan itu kita bisa menentukan lokasi pendidikan dan sistem informasi pendidikan. Artinya kita bisa melihat kalau di Kabanjahe, nah lebih cocok pembangunan sekolah di mana-mana saja titiknya ya. Nah, bisa seperti itu. Nah, manfaat yang terakhir itu di bidang militer atau di bidang keamanan negara. Nah, jadi di sini bisa kita gunakan untuk analisis rute-rute perjalanan logistik dan peralatan perang. Nah, jadi inilah dia 5 manfaat dari SIG. Baiklah, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih, salam SSB.